Oke, Bu. Bu Resti, Ya, siap, Bu. Awam dulu. Oke, Bu, saya mulai ya, Bu. ya. Ya, silakan Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan kuliah online pada bulan Ramadan pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern dan penuh dengan terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat, Ibu Lolitasari sebagai dosen pengampu, dan yang terhormat Ibu Resti Jayanti Fakhlina, Esos MA, selaku dosen tamu pada hari ini di mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar. Serta yang saya banggakan teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya tetap lancar menuntut ilmu di bulan yang penuh berkah ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zakaria Safardi, mahasiswa semester 2 Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Insya Allah saya akan menjadi moderator pada jalannya mata kuliah pada siang hari ini. Lalu yang kedua, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama ada sambutan dari moderator, yaitu saya sendiri. Lalu yang kedua ada penyambutan dosen tamu dan pembacaan CV dosen tamu oleh moderator. Yang ketiga ada penyampaian materi oleh dosen tamu. Lalu yang keempat ada sesi pertanyaan. Dan yang kelima ada penutupan oleh moderator. Jadi sebelum pemaparan materi berlangsung, berikut saya akan membacakan CV dari Ibu Resti. Izin share screen, Bu. Yap. Ternyata gitaris ya, Jaka. Iya, Bu. Oke, yang pertama teman-teman semuanya, dosen tamu kita hari ini ada Ibu Dokter Resti Jayanti Fakhlina Esos MA. Yang setahu saya ini kalau dokter terus ada C-nya gini, ini adalah kandidat. Jadi Ibu Resti sedang dalam proses kuliah S3. Lalu berlanjut ke profil pribadinya. Ibu Resti berprofesi sebagai dosen ilmu perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang sejak tahun 2011. Nah, lalu keahliannya ada manajemen perpustakaan, organisasi informasi, manajemen pengetahuan, dan berbagi pengetahuan. Lalu ini ada bagian dari karya ilmiahnya, seperti Scopus, ORCID ini, jadi kayak seperti layanan indeksasi dan penyedia database atau pusat data jurnal. Jadi Bu Resti menulis di situ. Terus kita lanjut ke pendidikan. Yang pertama di 2004 sampai 2008 S1 Ilmu Perpustakaan di Universitas Pajajaran, itu ada di Jatinangor, Jawa Barat. Lalu yang kedua S2-nya 2009 sampai 2011 di Universitas Gadjah Mada, S2 Manajemen Informasi, S2 Minat Manajemen Informasi dan Perpustakaan.
Lalu yang ketiga, 2019 sampai sekarang S3 konsentrasi ilmu perpustakaan dan informasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi mohon maaf, begitu perkenalan singkat dari Ibu Resti. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang berjudul Kepala Perpustakaan Sekolah sebagai Manajer Pengetahuan Organisasi oleh dosen tamu kita, yaitu Ibu Resti Jayanti Faklina. Kepada Ibu Resti, saya persilahkan. Ya, terima kasih Zakaria. Mungkin bisa di close share-nya ya, biar bisa saya juga nge-share. Ya, sudah bisa kelihatan? Ya, udah Bu. Sudah. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Lolita Sari sebagai pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan atas kesempatannya. Lalu kepada Zakaria selaku moderator dan yang dari awal intens menghubungi saya dan anak-anak mahasiswa semuanya Prodi Manajemen Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita langsung aja ya membahas mengenai peran Kepala Perpustakaan Sekolah sebagai manajer pengetahuan organisasi. Jadi tadi ini udah dibacakan oleh Zakaria ya. Jadi benar saya ini masih kandidat. Doakan ya setelah bulan puasa ini insya Allah. Amin. Makan-makan kita ya Bu ya. Siap. Nah, jadi kita mulai ya. Jadi pengetahuan itu sendiri kita mulai dari kalau kita berbicara mengenai manajemen pengetahuan atau manajer pengetahuan berarti kita berbicara mengenai pengetahuan itu sendiri. Nah, orang pertama yang berbicara tentang pengetahuan seorang filsuf dari Inggris yaitu Francis Bacon tahun 1500. Jadi Francis Bacon ini kalau tahun 1597 berarti ini pas zaman ini ya, abad pertengahan di mana masa kemunduran di Eropa. Jadi pada masa itu karena terjadinya kemunduran di Eropa atau di dunia barat, maka akhirnya Francis Bacon ini seorang filsuf dari Inggris ini menyatakan bahwa untuk bangkit, untuk memiliki kekuatan atau kekuasaan, kita harus meningkatkan pengetahuan. Jadi disinilah makanya beliau mengeluarkan jargon knowledge is power. Nah, untuk mengetahui apa arti dari pengetahuan, kita bisa melihat dari piramida pengetahuan ya, atau dikenal dengan istilah DIKW hierarki. Mulai dari data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Nah, Maaf, kita Resti, maaf. Belum nggak jalan PPT-nya. Oh, nggak jalan. Berarti kita kayak gini aja ya. Kalau kayak gini, Iya, jalan. Oke. Nah, jadi data kalau kita contohkan misalnya, data itu adalah raw material atau data mentah. Jadi contohnya kalau saya sebutkan 38 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, nah, terus 39 derajat Celcius. Nah, itu data mentah. Nah, bisa berupa angka, huruf, atau apapun. Nah, kebetulan barusan berupa angka dan huruf 38 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, 39 derajat Celcius. Nah, kemudian informasi. Informasi ini merupakan data yang sudah diolah. Nah, informasinya menyatakan bahwa suhu tubuh. Jadi suhu tubuh 38 derajat Celcius, terus 39 derajat Celcius, terus 37 derajat Celcius. Nah, dengan demikian bisa kita tarik ke pengetahuan, informasi tersebut kita olah menjadi pengetahuan, sehingga kita tarik kesimpulan bahwa orang itu demam. Kalau misalnya suhu tubuhnya 38 derajat Celcius atau 39 derajat Celcius, pokoknya di atas 37 itu artinya orang tersebut adalah demam. Nah, terus kebijaksanaannya apa? Kebijaksanaan atau wisdomnya berarti kita harus membawa
orang tersebut berobat atau memberikan obat kepada orang tersebut agar suhu tubuhnya bisa turun. Nah, ada video, ini mungkin Anda bisa lihat, kita sambil ini ya, sambil belajar, sambil nonton biar nyaman. Ini masih bisa dilihat nggak? Belum, Bu. Bisa dilihat nggak videonya? Belum. Video YouTube. Belum. Di kelas Masih di dulu PPT, mungkin Bu. PPT-nya. Belum. Oke. Oke. Nah, kita ulang ya. Jadi ini kita biar tahu apa sih intinya. Udah kelihatan belum? Udah, Bu. Nggak ada suaranya memang ya, Bu ya. Enggak ada suaranya. Udah deh. Berarti kayaknya enggak ini ya, susah. Kayaknya nggak bisa, agak susah untuk berbagi. Jadi kita lanjut aja ya. Berarti di PowerPoint-nya. Atau contohnya ada data-data Gunung Merapi meletus. Nah, informasinya apa saja kapan Gunung Merapi itu meletus misalnya. Terus pengetahuannya, oh berarti kalau misalnya Gunung Merapi itu meletus setiap sekian tahun sekali, berarti nanti akan di tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya juga kira-kira akan meletus lagi. Nah, kebijaksanaannya berarti oh, pemangku kebijakan bisa mengantisipasi agar tidak banyak yang mengalami oh, kecelakaan atau karena adanya Gunung Merapi meletus tersebut. Nah, itu contohnya lagi. Yang lain ada yang mau ngasih contoh nggak? Kira-kira apa aja data? Jadi kalau data itu merupakan raw material atau yang benar-benar berbentuk angka atau huruf saja. Informasi ini adalah data yang sudah diolah. Kemudian pengetahuan itu adalah informasi yang sudah diolah. Dan kebijaksanaan itu adalah bagaimana kita menyikapi dari pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya, apa itu pengetahuan? Nah, jadi pengetahuan ini merupakan gabungan dan nilai aliran pengalaman, informasi konseptual, dan wawasan ahli yang membentuk kerangka kerja untuk mengevaluasi dan menggabungkan pengalaman dan informasi baru. Ini berasal dari dalam benak seseorang yang mengetahui. Kemudian pengetahuan organisasi sendiri, ini menurut Davenport dan Prusak, pengetahuan dalam organisasi sering tertanam tidak hanya pada dokumen atau repositori, tetapi juga dalam rutinitas praktik, proses, dan norma organisasi.
Nah, pengetahuan sebagai kekayaan intelektual organisasi ini memiliki keutamaan yang sangat penting dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Nah, pengelolaan pengetahuan ini kalau misalnya dilaksanakan dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap kinerja sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Pengelolaan pengetahuan ini kita kenal dengan istilah knowledge management. Nah, jadi knowledge management ini adalah beberapa komponen dari knowledge management, mulai dari teknologi, people, practice, advice, improvement, information, insight, dan proses. Nah, tetapi biasanya yang paling terkenal adalah ada 4 komponen seperti teknologi, people, practice, dan proses. Nah, itu yang paling terkenal. Dan yang paling banyak dibahas di buku-buku lain. Nah, kita bisa lihat pengertian dari manajemen pengetahuan ini sendiri merupakan proses dinamis yang menghasilkan sekumpulan pengetahuan bersama dalam suatu organisasi untuk membantu terbentuknya kekayaan intelektual organisasi. Hal ini bertujuan untuk tercapainya tujuan organisasi. Nah, proses ini bukanlah metode manajerial, tetapi sebagai usaha strategis yang melibatkan identifikasi, apresiasi, berbagi, dan pengelolaan pengetahuan. Jadi manajemen pengetahuan ini merupakan kekuatan dalam mempertahankan keberlangsungan organisasi. Kemudian manajemen pengetahuan mendorong, meningkatkan, dan memotivasi seseorang untuk menambah dan berbagi pengetahuan yang telah dikumpulkan untuk memfasilitasi penataan sumber daya dan kinerja organisasi. Tetapi masih banyak organisasi yang belum optimal mempraktikkan manajemen pengetahuan sebagai pendekatan terpadu untuk meningkatkan kompetensi organisasi, terutama pada dunia pendidikan ya, sekolah-sekolah, bahkan perguruan tinggi pun masih banyak yang mengabaikan manajemen pengetahuan ini. Nah, hal ini mengakibatkan pengetahuan organisasi menjadi tidak merata, padahal tujuan dasarnya adalah untuk meningkatkan kompetensi organisasi. Contohnya, kan kalau misalnya di dalam organisasi atau di sekolah, atau bisa juga di perusahaan, itu kan ada saja misalnya pegawai atau staf atau guru yang pensiun atau yang pindah atau mutasi ke sekolah lain. Nah, itu berarti mereka memiliki pengalaman yang sangat banyak pada sekolah tersebut. Tetapi kalau misalnya pengetahuan yang berupa pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh mereka itu tidak ditarik, tidak dicatat, dan tidak disimpan di dalam repositori, maka bisa jadi ujung-ujungnya kita mengulang lagi dari nol. Kalau ada staf baru atau karyawan baru atau guru baru, berarti harus mulai lagi guru itu dari nol. Bagaimana cara menghadapi siswa, bagaimana cara menghadapi budaya sekolah. Nah, kemudian ini siklus manajemen pengetahuan oleh Kimis Dalkir. Nah, jadi ada 3 komponen utama, 3 hal utama yang menjadi siklus berbagi pengetahuan, manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu penciptaan pengetahuan atau knowledge capture. Nah, knowledge capture and creation ini kalau sudah diakses berarti dia akan dibagikan. Jadi akan berbagi pengetahuan dan didiseminasikan. Kemudian kontekstualisasinya menghasilkan akuisisi pengetahuan dan aplikasi pengetahuan. Nah, selanjutnya akuisisi pengetahuan ini karena bertemu lagi dengan pengalaman baru, maka akan update lagi, nanti akan capture pengetahuan lagi, akan sharing lagi, dan begitu seterusnya. Inilah yang disebut dengan integrasi siklus manajemen pengetahuan. Nah, kita akan lihat tentang berbagi pengetahuan ya. Jadi dari ketiga hal ini, yang paling utama adalah berbagi pengetahuan. Jadi kita akan dalami mengenai berbagi pengetahuan ini. Berbagi pengetahuan menjadi proses manajemen pengetahuan yang paling utama. Sehingga muncul dogma yang menyebutkan bahwa manajemen pengetahuan ini ada dalam rangka mendukung aktivitas berbagi pengetahuan. Organisasi yang mendukung kegiatan berbagi pengetahuan dan produksi pengetahuan di antara anggota stafnya dapat mengarah pada proses yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja organisasi. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, ada 2 orang
otaknya ya, otaknya saling berbagi. Jadi otak itu adalah yang menyimpan pengalaman seseorang, pemikiran seseorang. Jadi pemikiran antara satu orang dengan yang lainnya di dalam organisasi itu saling berbagi. Dengan adanya kegiatan saling berbagi itu, maka akan menguatkan keputusan yang akan diambil untuk keberlangsungan dari organisasi tersebut. Dalam hal ini adalah sekolah berarti. Nah, kemudian proses berbagi pengetahuan ini merupakan proses pertukaran yang memungkinkan transformasi pengetahuan yang dimiliki oleh penyedia pengetahuan. Jadi yang mempunyai pengetahuan disebut dengan penyedia pengetahuan, menjadi bentuk yang dapat digunakan penyedia untuk berbagi dengan pencari pengetahuan. Jadi ada penyedia pengetahuan, ada pencari pengetahuan. Nah, ini kalau di dalam organisasi atau di sekolah contohnya kayak rapat gitu. Rapat guru dengan staf atau dengan KTU. Anda kan sebagai calon KTU ya semua di sini ya. Nah, jadi tentu pengalaman-pengalaman guru yang udah lama menghadapi siswa atau lama berorganisasi tentu itu harus dikumpulkan dan dituliskan, dibuat dokumennya. Karena pengetahuan organisasi ini merupakan aset institusi pendidikan yang tidak terlihat, tetapi memiliki pengaruh yang sangat penting dalam keberlangsungan sekolah. Jadi pengetahuan ini ada dua. Jenis pengetahuan ini ada dua. Yang pertama adalah pengetahuan eksplisit, yang kedua adalah pengetahuan tacit. Nah, Anda bisa lihat pada gambar berikut ya. Kalau pengetahuan eksplisit, nah ini kalau kita lihat ya hanya sedikit ya, sedikit bagian atas saja. Karena yang kelihatan sebenarnya bagian atas saja. Terus pengetahuannya itu terlihat bersifat dapat diketahui umum dan dapat diakses oleh orang banyak. Sedangkan yang tidak terlihat itu adalah pengetahuan tacit. Banyak ya, panjang sampai ke dasar ini kalau misalnya kita ibaratkan es di lautan Antartika. Nah, yang paling banyak itu yang di bawah lautnya. Jadi ini pengetahuan ini tidak terlihat atau intangible, bersifat privat atau pribadi dan hanya diakses oleh pemilik pengetahuan. Bentuknya tersembunyi. Nah, selanjutnya kita akan lihat kodifikasi pengetahuan. Kenapa eksplisit itu seperti itu, apa saja contohnya, dan tacit itu juga kenapa juga begitu. Nah, ini dia. Jadi kodifikasi pengetahuan tacit dan eksplisit. Kalau yang eksplisit itu biasanya dalam organisasi itu hanya 5%. Contohnya ya yang sudah ada dokumennya, yang tertulis berupa data, informasi, atau file, atau dokumen, dan lain-lain. Sedangkan tacit ini yang paling banyak, ada 95%. Contohnya pengalaman seseorang tadi, itu yang paling penting. Pengalaman, pemikiran, kompetensi, komitmen, sikap, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ciri-ciri pengetahuan eksplisit dan pengetahuan tacit? Nah, pengetahuan eksplisit ini yang pertama itu tangible atau berwujud. Berwujudnya itu berupa objek-objek fisik. Nah, tadi udah disebutkan kan contohnya data, informasi, dokumen, file, dan lain sebagainya. Lalu ada konteks independen dan sangat mudah untuk dibagikan. Dibanding ke pengetahuan tacit, pengetahuan eksplisit sudah pasti mudah untuk dibagikan karena sudah berada di dalam bentuk dokumen atau file. Lalu mudah untuk diproduksi kembali, kemudian mudah juga untuk diverifikasi, stabil, dan bisa dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian dia juga objektif dan kontennya biasanya tetap. Nah, sedangkan pengetahuan tacit, ini merupakan pengetahuan yang intangible atau tidak berwujud. Biasanya itu apa yang ada di dalam benak seseorang. Jadi apa yang di kepala seseorang itu? Kan kita susah ya, kita nggak tahu ya masing-masing orang kepalanya apa. Nah, itu yang dicoba untuk di-capture atau dimunculkan oleh seorang manajer pengetahuan. Kemudian konteks, nanti kita akan bahas tentang manajer pengetahuan. Kemudian konteksnya mempengaruhi makna, bisa dibagikan, tetapi biasanya agak susah. Karena tidak dapat direplikasi secara identik dan bersifat kualitatif. Contohnya aja kita kalau baru kenal dengan teman, dengan orang lain,
kan kita agak ini ya gampang untuk bercerita secara apalagi mengenai hal-hal pribadi kita atau pekerjaan kita secara lancar, kita pasti mikir-mikir dulu, ini harus nggak ya saya cerita sama dia, nanti dia mengambil ide saya nggak ya, nah kayak gitu. Nah, jadi susah untuk memperoleh pengetahuan tajwid ini. Terus berkembang melalui pengalaman pribadi, kemudian tidak bisa dimiliki oleh perusahaan. Nah, sebenarnya perusahaan bisa saja memilikinya, tapi tidak bisa direplikasi secara identik. Nah, tadi yang nomor 5 tadi. Kemudian bentuknya subjektif dan kontennya dinamis. Dari sini bisa paham nggak? Pengetahuan, terus manajemen pengetahuan, berbagi pengetahuan, terus yang terakhir adalah pengetahuan eksplisit dan pengetahuan tajwid. Kita lanjut dulu apa gimana? Paham, Bu. Paham, Bu, Pak. Paham, Bu. Beneran paham. Iya, Bu, paham, Bu. Saya salfok loh sama babe ojol yang di belakang Arjun itu. Oke ya, kalau gitu kita lanjut ya. Maaf, Bu, maaf. Ya. Nah, ini eh, jadi transfer atau berbagi pengetahuan ini tahun 1995 ada Nonaka dan Takechi, itu merupakan dari Jepang. Beliau mengeluarkan Sechi model namanya. Jadi mengeluarkan model Sechi model, Knowledge Creation Company judul bukunya. Nah, jadi di sini Tajid Knowledge ini ditransfer atau dibagikan menjadi Tajid Knowledge lagi. Ini terjadi pada lingkungan yang sama antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Nah, ini dikenal dengan istilah sosialisasi atau socialization. Kemudian, Tajid Knowledge berubah menjadi explicit knowledge ini pada lingkungan tertentu, misalnya antara individu yang satu dengan individu yang lainnya di dalam organisasi, ini di dalam suatu tim. Jadi mereka saling berbagi pengetahuan sehingga ini diistilahkan dengan istilah externalization. Kemudian antara tim yang satu dengan tim yang lainnya di dalam organisasi ini menjadikan explicit knowledge yang tadi bisa dirubah lagi menjadi explicit knowledge. Tapi dalam bentuk yang lebih kompleks. Nah, ini disebut dengan combination. Lalu antara explicit knowledge ini kembali lagi menjadi tacit knowledge. Ini kalau misalnya sudah diinternalisasikan oleh individu. Individu memperoleh informasi atau pengetahuan dari lingkungan, tim, dan juga organisasi. Nah, ini kita bisa lihat ya, berbagai jenis pengetahuan, medianya, dan lain sebagainya, komponen-komponen pengetahuan. Nah, siapa sebenarnya yang berhak, yang harus memanage pengetahuan tersebut? Nah, kalau misalnya di sekolah, seperti judul yang sudah disampaikan sebelumnya, Kepala Perpustakaan Sekolah merupakan manajer pengetahuan. Jadi, Kepala Perpustakaan bertindak sebagai manajer pengetahuan yang bertugas menggali pengetahuan tajwid dari SDM sekolah. Nah, manajer pengetahuan ini memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini, kalau secara sederhana mungkin bisa saja kita memanfaatkan Google Drive misalnya. Tapi kalau lebih bagusnya kita bangun sendiri basis pengetahuan seperti repository atau ya pokoknya ada resource tertentu yang dibangun sendiri oleh sekolah. Terus setiap SDM ini harus memiliki akses ke pengetahuan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Jadi seorang manajer pengetahuan ini menyebarkan pengetahuan tersebut kepada SDM lainnya dalam bentuk pengetahuan eksplisit. Jadi pengetahuan tajwid yang ditangkap tersebut dikumpulkan oleh kepala perpustakaan
dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk video atau dalam bentuk rekaman. Misalnya kita lagi rapat, kan pasti ada guru-guru atau staf lain yang memberikan pendapat atau masukan. Nah, kepala perpustakaan itu menyimpan video ya, atau tulisan yang sudah disiapkan oleh notulensi. Nah, mereka lah manajer pengetahuan lah yang mengelola hasil dari rapat tersebut, menyimpannya, menjaganya, dan menyebarkannya kembali. Nah, menjadi manajer pengetahuan ini merupakan orang dalam tim organisasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memelihara basis pengetahuan organisasi. Manajer pengetahuan juga bertugas membagikan pengetahuan dalam organisasi dan kepada pemangku kepentingan internal. Kepada pemangku kepentingan eksternal, maaf. Jangan sampai nanti misalnya kita sudah pernah sekian tahun yang lalu membahas mengenai hal yang sama. Karena orangnya sudah beda, jangan sampai kita mulai dari nol lagi untuk membahas hal yang sama tersebut di sekolah itu. Nah, itu gunanya adanya manajer pengetahuan, karena dia bertugas untuk mengawasi dan memelihara basis pengetahuan organisasi itu. Kalau secara yang dengan tidak menggunakan teknologi, mungkin bisa dengan menyimpan file-file hasil-hasil notulensi rapat dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, jadi peran dari knowledge manager ini apa aja? Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa peran dari knowledge manager. Yang pertama itu membangun strategi. Membangun strategi mengenai manajemen pengetahuan. Kemudian menciptakan kehati-hatian, lalu mengimplementasikan sistem ini berarti lebih ke teknologi informasi ya. Kemudian juga menstabilkan budaya organisasi. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah menangkap knowledge, tacit knowledge, atau menangkap pengetahuan tacit, pengetahuan yang tersembunyi yang dimiliki di otak masing-masing SDM di sekolah. Lalu juga mempelajari dampak dari IKM tersebut, kemudian juga memanage proyek dan memanage resources. Resources ini adalah basis pengetahuan itu tadi. Nah, jadi manajer pengetahuan ini melahirkan profesionalitas yang berdedikasi sehingga dapat membantu mengatur materi pelatihan, dokumen orientasi, dan panduan kebijakan di sekolah. Nah, jadi yang dibutuhkan, skill yang dibutuhkan oleh knowledge manager ini ada 5. Yang pertama tentu saja adalah seorang knowledge manager harus memiliki leadership, jiwa leadership yang tinggi. Lalu dia juga mengerti tentang ilmu manajemen, strategi dan bisnis, dan juga lancar dalam berkomunikasi dan juga paham mengenai teknologi, terutama teknologi untuk KM ya. Nah, itu bagaimana cara mengembangkan skill dari knowledge manager itu sendiri. Nah, jadi yang pertama bisa dengan meningkatkan pendidikan atau knowledge degree. Meningkatkan pendidikan, terus bisa juga dengan mengikuti online kursus online mengenai KM atau hal yang berkaitan. Terus bisa juga dengan memperoleh sertifikat internasional mengenai KM seperti Project Management Profesional, Certified Knowledge Managers, dan IT Information Library Foundation Certification. Nah, ini contoh SD di Singosari ya, perpustakaan SD di Singosari. Sangat cozy, warnanya juga cerah. Pasti kalau murid-murid juga nyaman di sana, dan guru-guru juga kalau bosan di kelas juga bisa memberikan pembelajaran di perpustakaan. Nah, tanggung jawab kepala perpustakaan sekolah. Kepala perpustakaan sekolah memiliki tanggung jawab yang sangat berat dalam mengelola pengetahuan organisasi. Oleh karena itu, pemilihan kepala perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan kualifikasi yang baik. Sebagaimana mungkin Anda karena masih belum terjun ke lapangan ya, belum terjun ke dunia
pendidikan sendiri. Kalau misalnya udah terjun, pasti Anda banyak menemukan yang menjadi kepala perpustakaan sekolah itu adalah guru-guru yang kekurangan jam pelajaran. Misalnya guru-guru itu kan mereka sertifikasi ya, sertifikasi guru. Nah, dalam seminggu itu misalnya harus 24 jam pelajaran. Kalau kurang jam pelajaran, sering mereka diangkat sebagai kepala perpustakaan dengan jalur diklat. Padahal hal ini apa ya sangat tidak bisa, ujung-ujungnya malah yang kerja rodi dan berpikir ya jadinya yang staf di situ yang biasanya D3 atau S1 perpustakaan. Oleh karena itu kenapa nggak mengangkat S1 perpustakaan saja jadi kepala perpustakaan sekolah. Nah, maraknya pengangkatan guru yang tidak memiliki background keilmuan perpustakaan sebagai kepala perpustakaan sekolah ini harus dihentikan demi terciptanya visi, misi, dan tujuan organisasi yang bermutu. Terutama diklat ya, diklat kepala perpustakaan sekolah. Bahkan Perpusnas sendiri juga melakukan diklat ini. Wah, ini saya sangat tidak menganjurkan sama sekali. Karena diklat yang hanya 3 hari sampai 1 minggu, itu mereka yang mungkin guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris, biasanya itu yang paling sering diangkat jadi kepala perpustakaan sekolah. Itu bisa dengan mudahnya menjadi kepala perpustakaan. Padahal untuk belajar memahami seluk-beluk ilmu perpustakaan dan informasi itu sendiri minimal dibutuhkan waktu 3 sampai 4 tahun. 3 tahun untuk D3, itu pun baru jadi pustakawan terampil. Dan kalau mau jadi pustakawan ahli yang bisa mengambil keputusan dan lain sebagainya atau jadi kepala perpustakaan, itu dibutuhkan sarjana perpustakaan yang kuliah minimal 4 tahun. Jadi kepala perpustakaan sekolah ini tidak cukup hanya dilaksanakan melalui diklat kepala perpustakaan saja, tetapi seseorang memang memiliki background minimal sarjana ilmu perpustakaan. Nah, ini salah satu contoh sekolah swasta, perpustakaan sekolah swasta ya. Karena beberapa sekolah swasta di Indonesia ini sudah merekrut manajer magister atau S2 ilmu perpustakaan sebagai kepala perpustakaan. Selain berhasil di dalam akreditasi perpustakaan tersebut juga berhasil merubah image perpustakaan sekolah yang awalnya identik dengan gudang buku menjadi lembaga pengelola pengetahuan organisasi sekolah. Nah, demikian pembahasan dan pemaparan mengenai peran perpustakaan sekolah, kepala perpustakaan sekolah sebagai manajer pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Resti atas pemaparan materinya. Tadi banyak mencakup pengetahuan sebagai intelektual organisasi, manajemen pengetahuan, lalu ada pengetahuan menjadi proses manajemen pengetahuan, lalu ada pengetahuan itu intinya tadi ada 2, ada tacit dan eksplisit. Jadi kalau tacit itu pengetahuan yang berasal dari pengalaman, jadi based on experience gitu. Terus yang kedua ada eksplisit, itu pengetahuan yang sudah dapat dibuktikan, kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjut ke acara selanjutnya atau sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Yang dari saya pribadi juga ada, saya ada pertanyaan nih. Boleh teman-teman yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Marnadi Arjunaja dari Manajemen Pendidikan, NIM 088. Jadi gini Bu, ada beberapa kasus di dalam masalah manajemen perpustakaan yang saya temui. Namun masalah atau trouble yang sangat krusial itu adalah memang benar-benar dari masalah manajer atau kepala perpustakaan itu sendiri ya Bu. Dalam suatu kasus terdapat seseorang kepala perpustakaan yang mempunyai karakter yang krusial, yaitu apa ya?
kurang lebih kayak suka nilep duit gitulah, kayak duit denda gitu ditilep hilang gitu. Dan dia sudah bekerja sudah cukup lama, mungkin ada 3 tahun atau 5 tahun pada waktu itu. Nah, kemudian berapa minggu kemudian ada apa namanya, ada orang baru, tapi dia membawa gelar sarjana dia, yaitu sarjana ilmu perpustakaan itu. Nah, setelah berapa bulan orang itu mau diangkat jadi kepala perpus oleh kepala sekolahnya. Namun ya naasnya aja dia bersikap apa namanya, orangnya itu skeptis, yaitu nggak percaya diri aja sama dia gitu untuk menyandang jabatan tersebut. Nah, mendengar hal itu ya si kepala perpus itu otomatis kayak melakukan stimulasi kan untuk apa, biar jabatan dia itu nggak apa namanya, jabatan dia itu nggak jatuh di tangan orang gitu. Padahal seperti yang kita ketahui, jabatan kepala perpustakaan itu adalah sesuatu yang berat kan, adalah sesuatu yang akuntabel, harus dipertanggungjawabkan, yang dimana seorang kepala perpustakaan seharusnya bersifat preventif terhadap pada hal-hal yang semacam itu, Bu. Nah, dan itu adalah kalau ada misalkan kepala perpustakaan yang seperti itu, emang itu adalah sebuah deviasi yang nyata gitu. Benar seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasanya seorang kepala perpustakaan diambil bukan hanya karena ia memiliki a posteriori, namun juga harus memiliki a priori secara holistik tentang manajemen perpustakaan. Seperti itu ya, Bu. Nah, yang saya tanyakan, menanggapi kasus semacam ini, alasan apa yang bisa kita jadikan landasan bahwa pendidikan Indonesia itu maju oleh sebab perpustakaan? Mengingat perpustakaan itu adalah emporium ilmu yang utama, atau bahasa yang Ibu Loli ajarkan, library is core of emporium science gitu, Bu. Ya mungkin gitu aja landasan apa yang bisa kita menjadikan argumentasi kita bahwasanya Indonesia itu pendidikannya maju loh gitu karena perpustakaan. Tapi melihat kasus yang seperti itu seperti apa? Gimana, Bu, landasan yang lain tuh apa, Bu? Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Ini gimana, langsung jawab atau di Iya Bu, mau tampung ditampung dulu? dulu atau terserah Ibu Bu, apa mau langsung jawab gak apa-apa, apa ditampung dulu aja? Boleh ditampung dulu. Oke, ditampung dulu. Berarti lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya silakan nih, ada yang raise hand dari Ahmad Rafah. Ya, sebentar. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalan, saya Ahmad Rafa. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu kepada Bu Resti karena saya dapat pengetahuan baru ya tentang pengetahuan dan ilmu perpustakaan. Dan saya mau apresiasi juga karena PPT-nya juga, prolognya saya suka karena di situ ada pengetahuan dan lain-lain gitu. Ada eksplisit dan eksplisit dan tacit ya kalau nggak salah, Ibu. Iya. Nah, saya mau bertanya tadi di situ ada kepala manajer perpustakaan itu harus bisa menggali ilmu pengetahuan tacit gitu. Nah, kan kalau tacit itu kan berarti tidak terlihat ya sesuai pengalaman. Atau yang bisa kita tahu hanya kita sendiri. Nah, gimana cara kepala manajer perpustakaan itu menggali pengetahuan tacit itu, Bu? Bagaimana caranya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih dari Ahmad Rafah. Jadi mungkin intinya gimana caranya kepala perpustakaan itu menggali pengetahuan dari tacit itu sendiri ya. Lalu 4 pertanyaan nih Bu ya. Jadi 2 lagi. Ya, pertanyaan yang ketiga. Silahkan lanjut. Silakan Mas Akbar. Baik, perkenalkan, izin bertanya. Saya Muhammad Akbar. Jadi yang mungkin jadi pertanyaan saya itu tentang manajer knowledge ya, Bu, atau knowledge manajer pengetahuan. Ya. Kalau dari keterangan yang Ibu sampaikan, ya meskipun manajer pengetahuan itu melahirkan profesionalitas yang membantu mengatur pelatihan ataupun kebijakan di sekolah,
Namun yang jadi pertanyaan saya tidak bisa terhindar dari permasalahan yang ada ya Bu. Jadi mungkin apa saja tantangan ya, dalam penerapan knowledge management ini ya, dalam organisasi atau lembaga pendidikan. Mungkin itu Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih dari Muhammad Akbar. Terus pertanyaan terakhir dari saya pribadi deh Bu. Ya, boleh. Saya Zakaria Sapardi, tadi udah kenal. Terkait tadi yang disampaikan terakhir perihal kepala perpustakaan. Tadi kan ada di poin-poin yang Ibu sampaikan, tanggung jawab kepala perpustakaan itu harus dipilih dengan kualifikasi yang baik. Seperti ya banyak kualifikasinya seperti jiwa leadership dan segala macam. Terus tadi Ibu juga ada yang mention mungkin kalau kita lihat realita di lapangan gitu, banyak kepala perpus di entah sekolahan atau apa, kepala perpusnya itu adalah salah satu guru yang jam pelajarannya sedikit gitu. Yang saya mau tanyakan Bu, apakah apakah hal itu menjadi standar atau bisa dikatakan seorang guru yang jam pelajarannya sedikit lalu dijadiin kepala perpustakaan itu bisa dibilang standar nggak sih sebagai kepala perpustakaan yang sesuai standar atau sesuai normalisasinya itu dari saya. Terima kasih Bu. Sesuai standar maksudnya bagaimana? Ulangin lagi. Iya Bu, jadi kalau gurunya yang jam pelajarannya sedikit itu terus dijadikan kepala perpustakaan, apakah itu sesuai standar gitu dari kualifikasi yang baik sebagai kepala perpustakaan? Nah, tadi ada pertanyaan dari Ahmad Nadi ya tentang eh, kepala perpustakaan yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepala perpustakaan. Misalnya mengenai duit denda. Tapi sebenarnya ya, uang denda itu kalau misalnya mau menggunakan uang denda, jangan langsung mahasiswa murid berarti ya, murid itu langsung menyerahkan uang kepada pustakawannya, kepada perpustakaannya, tapi lebih kepada organisasi sekolah. Itu sih yang lebih aman. Kalau di kayaknya kalau di UIN Jakarta nggak ada denda ya Bu Loli? Kalau di pusat ada, tapi kalau yang di fakultas enggak ada. Ya. Kalau di pusat itu biasanya kalau di UIN Imam Bonjol Padang itu biasanya kalau ada denda juga, tapi mahasiswa nggak langsung bayar ke perpustakaan, tapi mereka bayar dendanya ke bank. Nah, jadi kerjasama dengan bank langsung masuk ke rekening BLU. Jadi kepala perpustakaan ataupun oknum-oknum terkait itu tidak bisa menyalahgunakan denda tersebut. Karena kalau misalnya untuk menghindari korupsi-korupsi seperti itu, kalau misalnya tidak kita ambil jalan tegas, itu susah ya untuk diberantas. Terus kemudian untuk yang mereka yang ada sarjana perpustakaan yang masuk ke situ tapi nggak berani jadi kepala, apalagi dengan kepala yang lama yang yang memiliki kekuasaan yang besar berarti ya. Nah, itu juga berhubungan dengan mungkin baru lulus, misalnya baru lulus, belum ada pengalaman. Nah, tetapi harusnya kembali lagi ini KTU dan kepala sekolah harus bertindak tegas, mengambil tegas dengan mengambil kebijakan, yang harus jadi kepala perpustakaan ini. Itu kembali lagi kepada KTU dan kepala. Ini berhubungan juga dengan pertanyaan dari Zakaria tadi ya. Kepala perpustakaan, kalau misalnya melalui diklat saja, ya sudah pasti standarnya tidak sesuai dengan yang
kualifikasi yang diharapkan sebagai seorang kepala perpustakaan sekolah. Bayangkan saja dengan diklat yang dilakukan hanya 3 hari sampai 1 minggu dengan berbekal sertifikat yang mereka dapatkan, sertifikat kompetensi, kemudian mereka bisa mengajukan diri sebagai kepala perpustakaan. Oke, kemampuan manajemennya baik misalnya. Tetapi kemampuan dia mengenai bidang ilmu perpustakaan itu tidak menguasai. Sehingga kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil di perpustakaan, karena kan perpustakaan sekolah ini tidak berdiri secara tersendiri ya, karena dia merupakan berada di bawah lembaga, yaitu sekolah itu sendiri. Karena perpustakaan sekolah berada di bawah sekolah, berarti seorang kepala perpustakaan juga harus memahami ilmu manajerial, harus paham bagaimana melobi atasan, melobi KTU, melobi kepala perpustakaan, dan melobi kepala sekolah dan melobi wakil-wakil kepala sekolah, terutama wakil yang bagian akademik ya, biasanya wakil 1 itu di sekolah. Kalau misalnya hanya mengandalkan lobby ilmu manajerial saja, apakah guru-guru itu juga sudah oke ilmu manajerialnya? Kan juga belum tentu. Karena biasanya sering terjadi guru-guru yang sering diangkat itu adalah guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris. Karena biasanya di sekolah itu biasanya banyak guru itu yang paling banyak. Mungkin dulu pada kurikulum sebelumnya guru-guru tersebut mendapatkan porsi yang banyak untuk mengajar sehingga terpenuhi 24 jam pelajaran. Nah, sedangkan terakhir mungkin pelajaran itu apalagi misalnya dikurangi ya, sehingga untuk sertifikasi itu tidak terpenuhi. Nah, pengalihannya sering banget ditemukan kalau misalnya guru-guru tersebut tidak mengambil mengajar ke sekolah lain, itu biasanya diangkat jadi kepala perpustakaan. Jadi sayang sekali sebenarnya karena banyak banget para petinggi di sekolah, tidak hanya di sekolah saja ya, bahkan di pemerintahan yang menganggap bahwa perpustakaan ini hanya untuk orang buangan saja. Itu masih sering terjadi di daerah-daerah. Saya juga, kalau di Jakarta bagaimana ya? Saya juga kurang paham, tapi kayaknya sama saja. Sering terjadi, sering ditemukan hal yang seperti itu. Nah, jadi saya berharap banget ini kepada Anda semuanya sebagai calon-calon kepala KTU ya. Mari kita majukan sekolah kita, pendidikan kita. Nah, dibangun dari knowledge center-nya dulu. Knowledge center-nya apa? Pusat pengetahuannya apa? Pusat pengetahuannya ya perpustakaan itu sendiri. Nah, kalau perpustakaannya sudah oke, sudah bagus, siswa nyaman, nah itu pasti mereka juga akan lebih senang dalam belajar. Kalau di sekolah-sekolah internasional atau swasta itu biasanya perpustakaan udah bagus lah ya, udah oke. Dan banyak bisa dijadikan sebagai contoh. Di YouTube juga banyak profil-profil perpustakaan yang memang di Indonesia yang memang sangat bagus. Ada juga. Nah, kalau untuk kepala perpustakaan ini, nah kita masuk kepada pertanyaan apa tadi ya? Pertanyaan Rafah ya, Ahmad Rafah tentang pengetahuan tajwid, bagaimana caranya? Nah, benar sekali. Screenshot dulu muka lu. Woi, buat di absen ntar. Kenapa Ilham? Ya baik. Nah, jadi Ahmad Rafah tadi juga menyatakan bahwa bagaimana cara kepala perpustakaan menggali pengetahuan tajwid. Sedangkan pengetahuan tajwid itu sudah pasti susah ya untuk digali, intangible, tidak terlihat.
dan tidak berwujud. Nah, jadi caranya adalah misalnya, contohnya tadi misalnya ada rapat atau misalnya biasanya kan sekolah itu sering ya guru-guru, pegawai semuanya itu mengadakan apa ya kayak pertemuan antar staf gitu. Nah, kalau rapat atau ada pertemuan antar staf, biasanya kan ada rekamannya, ada videonya, ada juga catatannya atau notulensinya. Nah, catatan, notulensi, video tersebutlah itu kan nanti bisa menghasilkan pengetahuan-pengetahuan tadi yang terdapat pada masing-masing guru dan staf tersebut. Nah, itulah yang disimpan oleh seorang kepala perpustakaan. Biasanya kan kadang kalau ada rapat atau segala macam kan notulensi atau video-videonya itu akan ketemu pada periode kepala perpustakaan yang A aja. Nanti kalau kepala perpustakaannya berubah jadi B atau C, itu akan tidak akan ditemukan lagi. Nah, kepala perpustakaan itu gunanya. Jadi beliau juga menyimpan pengetahuan-pengetahuan tersebut. Mengarsipkan, nah ini Bu Loli yang ahlinya kalau di dalam bidang arsip. Nah, jadi pengetahuan itu juga harus diarsipkan. Nah, yang bertugas untuk mengarsipkan atau menyimpan pengetahuan ini, nah ini adalah kepala perpustakaan. Kalau misalnya kepala perpustakaannya paham tentang ilmu KM, ilmu knowledge management, walaupun kepala perpusnya diganti, nah pasti mereka paham dan mengerti kalau misalnya pengetahuan ini dibutuhkan dan tidak bisa dilupakan atau dimusnahkan begitu saja. Nah, misalnya video-video rapat atau rekaman itu jangan ini harus disimpan, jangan sembarangan aja. Oh ini kan udah lewat nggak butuh lagi, jangan kayak gitu. Misalnya akhir tahun udah selesai laporan, nah ini udah nggak butuh lagi. Nah itu malah sangat merugikan. Pengetahuan tadi kan bisa kita temukan dari interaksi-interaksi seperti itu, kayak rapat gitu, atau pertemuan antar staf, atau misalnya lagi duduk-duduk, misalnya lagi duduk-duduk, nanti ada yang dibicarakan, oh kalau tahun lalu, oh 5 tahun lalu, misalnya tentang perpisahan anak kelas 12, oh 5 tahun lalu seperti ini loh, oh sebelum COVID kayak gini. Nah, dari hasil ngobrol-ngobrol gitu, nah itu kan nanti bisa dituliskan. Nah, kepala pustakaan tugasnya menyimpan hal-hal yang sudah dituliskan itu. Terus dari Akbar ya tentang tantangan KM dalam organisasi atau lembaga pendidikan. Nah, memang tantangannya sangat besar ya. Bahkan untuk di dunia bisnis pun KM ini baru beberapa perusahaan besar yang baru melaksanakannya. Kalau untuk perguruan tinggi itu ITB yang baru membangun sistemnya. Nah, sistem KM. Kalau untuk perguruan tinggi lainnya itu juga masih belum, walaupun kayak Unpad misalnya, perpustakaannya namanya bukan perpustakaan universitas, tetapi knowledge center. Namanya udah knowledge center, tapi masih merangkak juga membangun sistem KM itu sendiri. Nah, itu memang dibutuhkan berbagai kombinasi dari berbagai elemen ya. Tidak hanya bisa perpustakaan saja atau kepala perpustakaan saja, tetapi harus ada dukungan dari lembaga, dari organisasi, kepala perpustakaan, kepala TU. Nah, agar lebih mudah lagi untuk menyokong tugas-tugas kepala perpustakaan ini sebagai manajer pengetahuan. Nah, ada ini lagi Zakaria atau yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Ya, silakan Fajar Didi. Izin Bu menanyakan. Saya Fajar Didi Erlangga, NIM 98, bertanya tentang apakah menjadi kepala
perpustakaan itu cukup dengan hanya bermodalkan pengalaman saja, Bu? Oh, langsung jawab boleh? Iya boleh Bu. Ya, tadi kan Boleh sudah Bu. dibahas juga sebelumnya. Kalau misalnya oh, menjadi kepala perpustakaan itu tidak cukup hanya pengalaman saja ya, pastinya. Yang pertama, oh, tentu dia harus S1 ilmu perpustakaan, itu yang paling utama. Terus yang berikutnya, dia harus menguasai ilmu manajemen. Nah, lalu harus menguasai teknologi informasi juga. Terus menguasai bagaimana manajemen strategi, oh, planning, actuating, nah, kayak gitu kan itu harus dikuasai oleh kepala perpustakaan. Nah, dan selanjutnya yang paling penting adalah harus menguasai ilmu knowledge management. Nah itu, begitu Fajar. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Oke, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau tadi kepada penanya yang di 5 pertama sudah cukup jelas? Cukup ya Bu, sepertinya Bu. Oke. Pada ini ya agak lemes ya kayaknya semuanya ini lagi di kelas deh saya lihat. Iya ya, pada lagi di kelas ya. Iya Bu, di kelas Bu. Di kelas semua Bu, lagi ngasih. Oh, iya deh. Oke deh. Mungkin kalau dari Bu Loli ada tambahan Bu? Sedikit kali ya. Jadi materi dari Bu Resti ini sebenarnya materi yang luar biasa, yang seharusnya mungkin Anda juga harus pahami. Karena knowledge management ini tidak hanya untuk lembaga pendidikan, tidak hanya untuk di sekolah, tapi juga bisa dilakukan di perusahaan. Karena kenapa? Anda ini semua adalah calon-calon manajer. Jadi Anda ini adalah penampung dari tacit-tacit ya, tacit-tacit knowledge sehingga menjadi eksplisit. Contoh seperti ini, misalnya nggak gampang loh menjadi kepala sekolah, ya kan? Nggak gampang loh menjadi kepala perpustakaan. Nah, tiap kepala sekolah, tiap kepala perpustakaan atau rektor sekalipun itu pasti memiliki memiliki pengetahuan yang dalam memanage keorganisasi itu pasti memiliki skill-skill yang berbeda. Nah, itulah yang terdapat di dalam tacit seseorang. Nah, bagaimana tacit seseorang itu, pengalaman seseorang itu kita tampung, kita ambil sehingga menjadi eksplisit. Nah, contohnya gimana? Nah, ini salah satu dari tugas perpustakaan, yaitu dengan cara ini sebetulnya ada salah satu contohnya. Kita mengambil tacitnya dari Bu Resti. Kita mengambil tacitnya dari Jakaria, bagaimana menciptakan ruang belajar perkuliahan kuliah dosen tamu melalui Zoom. Ini tacitnya Jaka. Sehingga kita bisa menikmati. Nah, nikmatinya itulah menjadi eksplisitnya. Paham nggak? Misalnya tacitnya pengalaman Nadi misalnya. Nadi apa misalnya? Contohnya apa? Nah, itu sesuatu yang berharga yang dimiliki oleh seseorang, pengalaman seseorang, itulah yang akan kita ambil menjadi eksplisit. Nah, ini kan ruang Zoom ini merupakan sebenarnya kan awal mulai dari tacit kan, pengalaman-pengalaman seseorang yang pengalaman Jaka dalam bagaimana menciptakan teman-temannya supaya aktif dan bagaimana menghubungi Bu Resti. Nggak mudah loh menghubungi Bu Resti, itu sibuk banget loh orangnya. Nah, itu kan pengalaman yang sesuatu luar biasa. Nggak mudah juga misalnya Ilham misalnya kan ada seseorang yang tidak mudah untuk menghubungi seseorang. Nah, itu kan tacit. Nah, sehingga terciptalah seperti ini menjadi eksplisit. Nah, ini akan lebih bereksplisit lagi melalui apa, Pak? Tadi kan Bu Resti bilang jangan video atau pembelajaran atau apapun disimpan aja.
kita misalnya kita keluarkan lagi menjadi eksplisit melalui apa? Kita simpan di mana? YouTube. Jadi eksplisit, ya kan? Menjadi eksplisitnya bagi orang banyak, menjadi eksplisit atau pembelajaran bagi orang banyak yang tadinya hanya cheat gitu. Paham ya? Nah, begitu pun nanti kalau misalnya sebagai kepala apa sih namanya? Kepala tata usaha atau manajer sekolah, rugi loh Anda tuh nanti misalnya menjadi manajer sekolah memiliki pegawai yang sangat skillnya sangat bagus, dilepas begitu aja tanpa Anda ambil tacitnya. Yaitu gimana? Melalui knowledge sharing, ya kan? Tadi itu udah dijabarin sama Bu Desi panjang lebar ya, menggunakan teori Nanoka gitu ya. Ya mungkin itu tambahan dari Ibu, mungkin kalau misalnya kita perlu lagi mengajak Bu Resti untuk menggali lagi, menggali tacitnya Bu Resti, mungkin kita entah kapan gitu ya, mengajak Bu Resti untuk ya jangan hanya online nih Bu Resti ya, offline gitu ya. Ayo, Ya mungkin itu. ke PGG. Ya kembali ke Jaka. Terima kasih Bu Loli. Iya, terima kasih Bu Loli atas tambahannya. Berarti izin Bu Loli, ini langsung ke yang rangkaian acara selanjutnya Bu. Ya mungkin karena waktunya udah 11:30, mungkin Bu Restinya juga udah mau siap-siap. Tapi sebelumnya mungkin nanti ada 2 rangkaian lagi, yaitu foto bersama. Tapi sebelumnya kita memberikan sertifikat. Oke, untuk acara yang selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dari kami untuk Ibu Resti. Sebentar Bu. Ya, silakan. Dari Bu Loli, apa ada mau gimana Bu? Dari mahasiswa aja coba. Siapa ya? Jadi Jaka. Jaka ini PJ-nya Bu Resti. Ya Bu, ini mungkin ada sertifikat dari kita yang sudah ditandatangani oleh ketua program studi kita dan sudah ditandatangani oleh dosen maaf kita yaitu Ibu Lolita Sari. Bu Lolita Sari. Mungkin kita hanya bisa memberikan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menulis nama maupun gelar. Ya, itu aja sih. Mohon diterima. Nanti bisa PDF saya kirim ke Japri lewat WA Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada mahasiswa manajemen pendidikan kelas 2 semester 2 kelas C ya. Jadi mungkin nanti ya kalau ada kesempatan lagi nanti kita diskusi lagi. Oke. Terima kasih. Silahkan Zakaria. Ya untuk terakhir kita untuk mau screenshot ya foto bareng-bareng. Ayo semuanya nyalain kameranya. Jangan kamera. Oh iya iya sorry. Masih lama buka puasanya Nadi. Tahu Bu. Oke, ya. Aba-aba dari saya ya. 1, 2, 3. Literasi. Literasi. Apa Bu? Literasi. L. Oh, L. Gini tangannya. Literasi L ya. Ya, Loli. Ya, salah dong Bu. Kan beneran literasi nih. Iya. Ayo semuanya tangannya L. Terakhir nih, terakhir. Udah? 1, 2, 3.
Ya, sudah. Terima kasih. Mungkin sekian, Bu. Terus saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Resti Ya, sama-sama atas Zakaria. sudah meluangkan waktunya untuk menjadi dosen tamu pada mata kuliah kami di hari ini. Lagi puasa juga siang-siang. Iya, Bu. Mungkin dari saya pribadi mohon maaf tadi kalau mohon maaf tadi kalau ada salah-salah penyebutan nama dan gelar dari saya pribadi. Mungkin itu aja, Bu. Dan untuk teman-teman yang lainnya juga terima kasih. Untuk Bu Loli juga terima kasih. Untuk teman-teman yang lain terima kasih sudah menyimak. Mungkin itu aja dari saya, Bu. Saya pamit undur diri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Resti. Ya, sama-sama Bu Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya pamit ya. Semua ya. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Maafin ya Bu. Iya, maaf lahir batin. Apa semua? Jangan lupa absen, jangan lupa absen. Absennya ada di sini ya, Bu.